Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Project Risk Management. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah pendekatan metodologi yang terstruktur dalam mengelola sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian. Ancaman yang dimaksud di sini adalah akibat dari aktivitas individu atau manusia termasuk yang terdapat atau berperan di dalamnya. Aktivitas ini meliputi penilaian risiko yang mengancam dan pengembangan strategi untuk menanggulangi risiko dengan pengelolaan sumber daya yang ada. Manajemen risiko dapat memiliki dampak positif pada pemilihan proyek, menentukan ruang lingkupnya, dan mengembangkan jadwal dan perkiraan biaya yang realistis. Manfaat manajemen risiko. Ada beberapa manfaat manajemen risiko. Yang pertama itu adalah mengantisipasi atau menghindari masalah. Yang kedua, mencegah suatu kejadian tiba-tiba yang merugikan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam bernegosiasi. Yang keempat, memenuhi komitmen pelanggan. Dan kelima, mengurangi jadwal yang keliru. Dan yang keenam itu ialah mengurangi kelebihan biaya. Nah, di sini ada macam-macam risiko. Risiko dari sudut pandang penyebab. Yang pertama itu ada risiko operasional. Risiko ini karena faktor non-keuangan seperti manusia, teknologi, dan alam. Yang kedua itu ada risiko finansial. Risiko karena faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, dan mata uang asing. Yang ketiga itu ada risiko strategi. Risiko ini karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Ini ada risiko dari sudut pandang akibat. Yang pertama itu risiko murni. Suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan. Contoh, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada risiko spekulatif. Risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan. Contohnya investasi. Nah, di sini ada alur proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada plan. Plan di dalamnya itu ada what, when, dan how. Yang kedua itu ada access, identitas, and analysis. Terus yang ketiga itu ada handle. Yang keempat itu ada monitor and report. Selanjutnya adalah perencanaan manajemen risiko. Risk Management Plan atau perencanaan manajemen risiko adalah komponen dari Project Management Plan yang menjelaskan bagaimana aktivitas manajemen risiko diatur dan dilaksanakan. Perencanaan manajemen risiko adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh manajer proyek untuk meramalkan risiko, melakukan estimasi dari dampak risiko, dan mendefinisikan respon yang akan dilakukan untuk menangani risiko tersebut. Perencanaan manajemen risiko terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah metodologi, yaitu mendefinisikan pendekatan, alat, dan sumber data yang akan digunakan untuk melakukan manajemen risiko dalam proyek. Yang kedua adalah peran dan tanggung jawab. Mendefinisikan pemimpin, support, dan tim manajemen risiko untuk tiap aktivitas yang ada dalam risk management plan dan menspesifikan tanggung jawabnya. Kemudian ada tahap budgeting atau perencanaan biaya, yaitu melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam melakukan manajemen risiko. Langkah selanjutnya adalah timing atau perencanaan waktu, yaitu untuk mendefinisikan kapan dan seberapa sering proses manajemen risiko akan dilakukan selama project life cycle berlangsung. Kemudian ada kategori risiko, yaitu untuk mengkategorikan penyebab kemungkinan munculnya risiko. Pada poin inilah pendekatan Risk Breakdown Structure atau RBS diterapkan.
RBS dapat membantu untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dari berbagai resource yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah definisi probabilitas risiko dan dampaknya. Untuk mendefinisikan besaran pasti dari probabilitas terjadinya risiko dan dampak yang diakibatkannya dalam sebuah proyek. Contohnya, sebuah risiko dapat dikatakan memiliki dampak yang besar jika menyebabkan sebuah proyek lebih dari 40% biayanya meningkat dari yang telah direncanakan, atau output dari proyek tidak dapat digunakan. Selanjutnya adalah probability and impact matrix. Matriks ini adalah grid untuk pemetaan probabilitas dari tiap terjadinya sebuah risiko dan dampaknya jika memang risiko tersebut terjadi. Risiko akan diprioritaskan berdasarkan besar kecilnya dampak yang disebabkan. Selanjutnya adalah revise stakeholder tolerance. Toleransi dari stakeholder terhadap risiko yang bisa saja berubah juga harus tertuliskan dalam risk management plan. Kemudian langkah selanjutnya adalah format laporan. Format laporan akan mendefinisikan bagaimana hasil dari proses manajemen risiko akan didokumentasikan, dianalisa, dan dikomunikasikan. Bagaimana ini menjelaskan isi dan format dari risk register maupun risk report lainnya. Langkah terakhir yaitu tracking, berisi bagaimana risk activities akan disimpan untuk kepentingan dari proyek dan bagaimana proses manajemen risiko akan diaudit. Baiklah, saya akan memberi penjelasan mengenai identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap awal dari manajemen risiko. Tahap ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Adapun metode identifikasi risiko antara lain analisis data historis, pengamatan dan survei, pengacuan atau benchmarking, dan pendapat ahli. Analisis data historis menggunakan berbagai informasi dan data yang tersedia dalam perusahaan mengenai segala sesuatu yang pernah terjadi. Contohnya, dari data kepegawaian dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi risiko kehilangan karyawan yang penting. Pengamatan dan survei yaitu melakukan investigasi atau pencarian data langsung di tempat kejadian. Contohnya, dengan mengamati proses produksi, dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi risiko lampu mati. Pengacuan atau benchmarking, yaitu mencari informasi tentang risiko di tempat atau perusahaan lain. Contohnya adalah dari berita di media massa, dapat diketahui bahwa eskalator berisiko menyebabkan anak-anak terjepit. Yang terakhir adalah pendapat ahli, yaitu mencari informasi dari ahli di bidang risiko tertentu. Contohnya adalah dari bertanya kepada dokter. Dapat diketahui bahwa orang dengan tingkat kolesterol tinggi berisiko kena penyakit jantung. Kualitatif risk analysis adalah teknik manajemen proyek yang berkaitan dengan menemukan probabilitas dari peristiwa risiko yang terjadi dan dampak risiko akan terjadi. Jika itu terjadi, semua risiko memiliki kemungkinan dan dampak. Kualitatif risk analysis juga merupakan salah satu bentuk untuk menganalisis risiko, namun lebih mengutamakan bobot kualitasnya. Probabilitas adalah kemungkinan bahwa peristiwa risiko akan terjadi, dan dampaknya adalah signifikan konsekuensi dari peristiwa risiko. Dampak biasanya mempengaruhi elemen proyek sebagai berikut: jadwal, anggaran, sumber daya, hasil, biaya, kualitas, ruang lingkup, dan kinerja. Penilaian risiko kualitatif juga dapat membantu dalam menentukan apakah ada jenis atau kategori risiko tertentu yang memerlukan perhatian khusus atau kajian berisiko, apapun yang perlu ditangani dalam waktu dekat. Aspek yang paling menantang dalam melakukan analisis risiko kualitatif adalah menentukan skala penilaian. Tapi, setelah hal itu dilakukan, kita dapat menggunakannya selama durasi proyek untuk secara efektif mengelola risiko proyek ada secara tepat waktu. Berikut adalah contoh probabilitas analisis risiko kualitatif. Pada gambar terdapat risiko
yang telah disusun berdasarkan probabilitas dan pengaruh resiko tersebut terhadap manajemen proyek. Baiklah, selanjutnya quantitative risk analysis. Analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek. Analisis ini merupakan cara prioritisasi risiko sehingga membentuk gambaran risiko yang harus mendapat perhatian khusus dan cara merespon risiko tersebut seandainya terjadi. Analisis risiko secara kuantitatif merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko, kemungkinan kegagalan sistem, dan memprediksi besarnya kerugian. Analisis ini dilakukan dengan mengaplikasikan formula matematis yang dikaitkan dengan nilai finansial. Manfaat utama dari proses ini yaitu menghasilkan informasi risiko kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengurangi ketidakpastian proyek. Hasil yang telah didapat dari proses numerik nantinya akan digunakan dalam beberapa kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama itu mengevaluasi kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan proyek. Yang kedua, untuk memperkirakan cadangan kontingensi terkait time and cost yang sesuai dengan risiko dan toleransi risiko terhadap stakeholder proyek. Sebagai contoh dari analisis risiko kuantitatif, pada gambar terdapat probabilitas dan earned monetary value atau EMV dari dua proyek yang disusun berdasarkan decision trees atau pohon keputusan. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.